Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fari Farudin dari kelas D pagi. Saya akan membacakan jurnal penelitian yang berjudul Jembatan Penyeberangan Inovasi Hidrolis dengan menggunakan rangka baja ringan untuk para pejalan kaki di Kota Denpasar. Latar belakang. Perhubungan merupakan masalah yang sangat penting untuk diprioritaskan, karena tanpa adanya sarana perhubungan, maka pembangunan akan berjalan lambat. Misalnya dengan meningkatkan sarana perhubungan darat. Perhubungan darat dapat juga dikatakan menunjang aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya. Salah satu sarana perhubungan darat adalah jalan. Tetapi pada saat ini, kondisi jalan semakin padat diakibatkan karena pertambahan volume kendaraan yang semakin bertambah pesat. Karena padatnya kendaraan, mereka yang menjadi pejalan kaki semakin kesulitan untuk menyeberang. Rasa tidak aman dan takut untuk menyeberang sering membuat para pejalan kaki resah berada di jalan yang padat akan kendaraan. Para pejalan kaki sering merasa terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu dibuat sarana pendukung jalan berupa jembatan. Jembatan yang akan dirancang yang dibangun tersebut dibuat berdasarkan adat dan budaya yang dilaksanakan di Bali yang berwawasan pariwisata budaya, sehingga tidak mengganggu proses jalannya upacara adat di Bali. Salah satu fungsi dari jembatan yaitu untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah karena adanya sungai, rawa, dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan zaman, jembatan yang dahulu terbuat dari kayu ataupun bambu sekarang dibuat dari beton bertulang, dari kerangka baja, dan ada pula yang terbuat dari perpaduan antara beton dan dengan baja. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana cara bagi pejalan kaki untuk dapat menyeberang dalam keadaan aman dan nyaman. Usaha-usaha apa yang diperlukan untuk memecahkan kemacetan di Kota Denpasar? Bagaimana metode penanggulangan yang dilakukan sebagai solusi bagi pejalan kaki untuk menyeberang dengan padatnya arus kendaraan? Bagaimana cara merencanakan jembatan hidrolis yang berwawasan pariwisata budaya? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara bagi pejalan kaki untuk dapat menyeberangi dengan keadaan aman dan nyaman, untuk mengetahui usaha-usaha apa yang diperlukan memecahkan kemacetan di Kota Denpasar, untuk mengetahui metode penanggulangan yang dilakukan sebagai solusi bagi pejalan kaki untuk menyeberang di tengah padatnya arus kendaraan, untuk mengetahui cara merencanakan jembatan hidrolis yang berwawasan pariwisata budaya. Dari hasil penelitian dan perencanaan ini dapat diketahui apa yang dapat digunakan untuk memecahkan kemacetan di Kota Denpasar yang berwawasan pariwisata budaya. Ruang lingkup. Dalam suatu penelitian sering timbul suatu kendala-kendala, namun kendala ini harus dapat diatasi atau diperkecil keberadaannya, sehingga perlu adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam penelitian. Adapun kendala tersebut antara lain faktor waktu, jarak, tempat, biaya, dan sebagainya. Di satu sisi, penelitian dituntut harus dapat memberikan gambaran atau informasi yang jelas. Namun untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, perlu ada kegiatan yang lebih banyak dan kompleks. Oleh karena itu, dengan adanya kendala tersebut, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup data arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut dan data kekuatan baja ringan yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan tersebut. Manfaat penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam menunjang pembangunan, serta diharapkan dan memberikan manfaat antara lain untuk memberikan rasa aman bagi para pejalan kaki pada saat menyeberang, untuk memberikan sarana pendukung bagi para pejalan kaki, untuk memberikan suatu inovasi baru bagi pemerintah agar membuat sesuatu yang baru dan berwawasan pariwisata budaya. Landasan teori. Dalam merancang jembatan dan beberapa aspek yang perlu ditinjau,
yang nantinya akan mempengaruhi dalam penetapan bentuk dan dimensi jembatan. Adapun aspek tersebut antara lain aspek lalu lintas, aspek tanah, aspek topografi, aspek geometri jembatan, aspek konstruksi jalan, dan aspek pembebanan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisa data hasil penelitian penguji survei yang dilakukan di lokasi dan pengujian konstruksi dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk mengetahui cara bagi pejalan kaki agar dapat menyeberang dengan keadaan aman, maka perlu dibangun jembatan penyeberang dari pertokoan Matahari Duta Plaza menuju pertokoan Mall Denpasar Robinson McDonald. Begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian dan perencanaan ini diharapkan agar dapat diketahui metode apa yang dapat digunakan untuk memecahkan kemacetan di kota Denpasar. Saran: perlu diadakan penelitian lanjut tentang pengembangan potensial dan swelling pressure pada tanah ekspansif apabila menggunakan konstruksi baja ringan. Perlu diadakan penelitian lanjut tentang konsolidasi pada tanah. Penelitian lapangan perlu diadakan sebagai terapan terhadap analisa serta analisa apabila menggunakan konstruksi baja ringan. Baik, sekian hasil dari bacaan dari penelitian saya. Terima kasih.